Oke, selamat sore. Hari ini adalah sesi keduaku. Yang pertama kemarin aku buat mindset and business talk itu beauty inside out. Jadi aku mengundang dua owner dari perusahaan kosmetik punya temanku. Dia bisnisnya satu-satunya kosmetik Indonesia yang halal dan natural gitu. Jadi, nah kali ini dari beauty itu lari ke health gitu ya, Mbak Yanis. Kenapa aku lari ke health? Karena health ini kan udah jadi suatu hal kebutuhan ya, kewajiban yang kita harus sehat nih gitu. Kalau enggak, aduh, di zaman kayak sekarang gitu, aku aja berusaha gimana nih biar bisa lebih sehat, apalagi udah di usia 40. Nah, yang aku mau tanyakan, Mbak Yanis ini kan bisnisnya sebelum mulai berbisnis itu kan emang udah jadi apa? Udah di bagian kesehatan ya, selain jadi di bidang pendidikan ya. Apa sih di Zumba ya Mbak dulu ya? Apa tuh Mbak ininya? Apa Mbak sebelum memulai bisnis? Jadi aku pertama kali mulai itu ngajarnya malah RPM, itu dari program Les Mills dari New Zealand. Ya. Jadi saya tuh jadi instruktur beberapa tahun, ngajarnya cycling, kayak namanya kelasnya RPM dan body pump. Oke. Setelah itu baru ngambil sertifikasi Zumba, lalu ngambil personal trainer. Gitu. Jadi ada beberapa sertifikasi yang saya ambil dan ajar. Oke. Nah, itu kalau nggak salah kan ini punya cerita keren banget yang overweight ya. Cerita istilahnya punya pengalaman di mana 10 tahun yang lalu sih. Oke. Jadi aku sempat 130, jadi berat banget. Termasuk 62 cm. Wow. Terusnya aku tuh sempet jatuh. Okay. Jadi sempet sakit, nggak bisa jalan 6 bulan. Nah, backku waktu itu rupture karena kan besar bebannya, terusnya jatuh, keselip, sebenarnya nggak jatuh banget tapi keselip dari tangga. Dokter bilang harus operasi, tapi kalau operasi kemungkinan jalannya 50%. Terusnya salah satu, kalaupun misalnya mau operasi, harus turun berat badan dulu agar pemulihannya bisa lebih cepat. Jadi dari situ aku selama kesakitan, dan ini kan cedera yang nggak bisa di reverse ya. Bahkan kalau kita operasi pun ya cuma dikasihin kayak baut gitu ya, kualitas hidupnya juga pasti jauh menurun. Nah itu jadi sebenarnya saya dari sakit yang membuat aku tergerak, karena dari kecil tuh sudah punya kesulitan dengan berat badan, memang sudah struggling gitu, tapi nggak pernah mau diet, nggak pernah mau gerak banyak, sampai akhirnya kejadian gitu, benar-benar 6 bulan sama sekali tidak bisa jalan. Itu sih yang bikin aku mulai gitu. Oke. Kalau boleh dilihat dari ke belakang, berarti kenapa bisa overweight itu dari gaya hidup atau dari ini makan ya? Apa sih namanya, dari pola makan ya Mbak ya? Kalau dari kecil kebetulan ayahku gemuk. Terusnya jadi mungkin dari pola makan juga dari kecil sudah seperti itu. Dan juga saya memang ada food addiction. Jadi kalau misalnya akhirnya saya baca-baca pada saat turun berat badan itu gitu. Kalau misalnya orang-orang normal katakanlah ya, maksudnya yang tidak punya problem dengan food addiction, kan sudah naik 5 kilo aja kan pasti udah gerah, ya nggak sih? Aduh kok nggak cukup apa segala macam. Tapi kalau sampai overweight seperti kasusku, itu biasanya pasti ada emotional side-nya, ada kekosongan atau misalnya ada kekurangan yang kita tutupin dengan makanan gitu. Jadi saya belajar gimana caranya biar emotional trigger gitu namanya, itu nggak membuat saya lari ke makanan. Tapi biasanya memang kalau sudah naik sampai banyak biar yang underlying, jadi nggak cuma
Jadi itu hanya hasil aja obesitas itu. Pasti ada masalah yang kita perlu tackle dulu gitu. Jadi nggak bisa cuma dengan diet ketat aja, susah untuk turun berat badan. Kecuali kalau turun berat badannya mau cuma 3 atau 5 kilo aja sekali. Jadi banyak dari faktor keluarga, dari faktor kebiasaan, terusnya yaitu emotional problem yang kalau lagi sedih atau depresi jadinya pengen makan, lagi bosan makan, jadi semua emosi dikaitkan sama makanan. Itu yang bikin aku jadi besar banget dan selalu berusaha diet, jadi berat badannya kayak yo-yo, naik turun gitu. Setelah turun berat badan kan punya kewajiban untuk stay ya di di angka yang sama, dengan gitu mau nggak mau harus di-push dengan olahraga gitu ya. Kalau misalnya menurut pengalaman aku pertama kali mulai turun berat badan itu tentu saja dari jaga makan dulu. Tapi kalau misalnya jaga makan aja itu susah untuk turun berat badan, terutama kalau turun berat badannya butuh banyak. Jadi akhirnya saya mulai waktu itu ini berenang karena kondisi back waktu itu lumbarnya rupture. Jadi memang pecah spine disc-nya di 3 tempat. Jadi memang yang boleh waktu itu olahraga hanya berenang. Setelah berenang sekitar 2 bulan 3 bulan sudah mulai membaik, akhirnya dokter melihat saya tidak perlu operasi kalau misalnya bisa mempertahankan terus turun berat badan. Jadi dia minta dia biar turun berat badan terus. Akhirnya saya coba sepeda statis yang ada di itulah, makanya kenapa saya ngajar RPM, itu namanya kelas RPM dari Lesmi, karena sepeda statis itu untuk saya low impact, jadi bisa dikerjakan walaupun dengan berat badan yang masih besar sekali waktu itu gitu. Jadi orang di gym segala macam itu motivasinya dan jauh lebih menyenangkan untuk turun berat badan. Jadi setelah jaga makan akhirnya saya lebih banyak olahraga dan turun berat badannya juga jadi gradual, nggak langsung turun banget, dan saya masih bisa lah makan yang saya suka. Walaupun masih terus jaga-jaga ya sedikit porsinya, kadang-kadang ada slipnya, naik sedikit berat badan, tapi dengan olahraga bisa turunin lagi gitu. Jadi itu sih kenapa aku suka banget akhirnya jadinya, yang tadinya nggak suka olahraga jadi agak-agak maniak olahraga gitu. Jadi sekarang malah harus di stop biar nggak terlalu banyak olahraga kalau sekarang. Untuk orang-orang yang masih di posisi struggle untuk lose weight, ada tips apa nih? Apalagi kan dirimu sekarang masuk ke bisnis makanan, di mana untuk ngebantu ya orang-orang yang mau nggak asal makan gitu istilahnya. Nah, ada nggak tips-tipsnya gimana combination dari apa aja sih, selain pasti satunya kan harus niat ya, dari niat yang kuat gitu loh. Apa sih tips-tipsnya yang harus dilakukan nih buat teman-teman di luar sana yang mempunyai masalah yang sama? Apa ininya, Mbak? Kalau buat turun berat badan sih, buat aku yang pertamanya adalah find your why. Maksudnya kenapa mau turun berat badan? Kalau misalnya dari aku kan kuat ya motivasinya, karena kalau misalnya jadi orang itu harus punya why yang strong. Apakah kalau misalnya ada beberapa klien aku sempat jadi aku kan slimming coach juga, jadi aku coach orang untuk slimming, walaupun nggak sering aku ambil klien, karena paling ambil klien 1-2 aja, nggak pernah bisa lebih. Tapi itu yang aku tangkap, kita harus temuin why-nya yang strong. Jadi itu yang harus digali dulu. Jadi nggak cuma sekedar aku pengen biar aku kelihatan cantik di sini. Itu nggak cukup strong, terutama kalau misalnya targetnya banyak. Lebih ke yang kalau misalnya punya anak, aku pengen ada salah satu klien yang bilang aku pengen kejar, aku bisa ngajakin dia jalan, latih dia jalan, karena waktu itu usia anaknya masih 2 tahun, jadi kan masih jalan kemana-mana. Aku nggak mau kecapean kalau misalnya ngajak anakku main. That kind of why, kenapa kita mau turun berat badan, itu yang kita harus benar-benar tekanin, dan itu yang benar-benar kita catat, kita print, kita taruh, tempel. Itu akan bantu banget nanti, karena semangat itu pasti naik turun. Ya nggak sih?
dan kita niat pasti naik turun. Tapi kalau kita motivasinya strong, kita punya real, definite, terusnya measurable, maksudnya bisa diukur nih. Aku pengen turun berat badan seberapa, karena apa? Itu yang biasanya kalau sama klien aku gali dulu. Sebelum itunya dapat, percuma kita ngomongin mau ngapain untuk turun berat badan itu gimana. Karena sebenarnya turun berat badan itu simpel, emosinya kita sama niatnya kita yang bikin kadang-kadang suka gagal. Itu susahnya di situ sih Mbak Dit. Oke. Kalau untuk olahraga, kalau untuk olahraga, kalau udah niatnya udah nih, why-nya udah ketemu, terus olahraga itu yang disarankan minimal seminggu berapa kali? Dan tipe jenis olahraga apa yang bagus? Sebenarnya sih olahraga itu yang penting adalah yang kita suka gitu. Jadi kan olahraga kan ada kardio, ada juga yang untuk strengthening. Jadi kalau kardio itu kan lebih untuk kerja jantung kita agar sehat. Jadi kalau kardio itu kayak berenang, jalan, lari, apa saja yang bikin heartbeat kita naik itu adalah kardio. Kardio apapun yang penting suka, sehingga bisa dilakukan secara rutin. Jadi dimasukkan ke dalam lifestyle. Nggak bisa yang aku pengen lari 10 km setiap pagi, padahal jarang lari dan biasanya nggak pernah lari. Ya mulai dulu dari sesuatu yang kita suka. Ya, misalnya Mbak suka berenang, apa lagi gitu. Yang penting yang you enjoy dan bisa naikin heart rate. Nah kalau perempuan kan kadang-kadang suka bingung ke gym tuh mau alat apa, terusnya ambil beban itu takutnya berotot. Sebenarnya nggak perlu takut untuk berotot, karena kalau misalnya kita weight training, strength training kita bilangnya, itu bisa bantu juga muscle kita, membantu juga biar jadi strong, sehingga kita juga nggak akan osteoporosis. Yang kayak gitu tuh sebenarnya perempuan penting banget untuk mulai angkat beban. Angkat beban walaupun juga ya? Angkat bebannya juga bisa pakai tubuh kita sendiri. Ya, jadi ada dua. Jadi kardio itu buat yang kedua adalah strengthening. Jadi strength program itu biasanya yang pakai dumbbell atau pakai tipe-tipenya kayak pakai body pump, itu bagus dilakukan oleh terutama wanita ya. Kalau laki-laki biasanya lebih pede untuk pergi ke gym. Jadi kalau misalnya pengen mulai, datang aja dulu ke gym, bikin dulu, atau cari pasangannya atau cari teman ini untuk mulai olahraga. Gitu. Aku nanya ke bisnis ya. Yang sekarang kan dirimu jadi sebagai personal trainer dan juga bisnis yang makanan untuk yang low weight itu. Kendalanya apa nih yang sekarang? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kendalanya apa dalam menjalani bisnis ini? Sebenarnya sih ini tuh aku ingat pertama kalau kita orang fitness gitu, karena kan saya kan udah lama gitu di dunia fitness. Olahraga itu sebenarnya hal yang menyenangkan dan gampang kalau udah jadi kebiasaan. Strugglingnya adalah makanan. Turun berat badan juga gitu. Kalau misalnya asalkan dia klien kita nih udah seneng olahraga dan itu udah rutin, dia udah merasa sudah mulai fit, itu biasanya nggak strugglingnya tuh nggak di olahraganya Mbak Lid, tapi dijaga makan. Konsistennya ya. Nah selama ini saya selalu kalau punya klien itu yang struggle, karena mau flat abs, mau turun berat badan itu sebenarnya 80% di dapur, 80% nutrisi kita, 20% olahraga. Jadi nggak bisa mau aku mau lari 20 kilo tapi habis itu makan bakso, makan sate, makan apa gitu. Kalau metabolismenya nggak bagus, nggak bakalan turun berat badan gitu. Jadi yang penting adalah jaga makan. Nah, kalau saya punya klien biasanya kan aku suruh ini harus makan ini. Yang kemarin tuh struggling aku tuh kadang-kadang
klien itu, oh aku nggak bisa soalnya aku sibuk, aku ya namanya mami-mami kebanyakan kan klienku wanita ya, aduh anakku mau makan nggak dihabisin segala macam gitu. Jadi aku sebenarnya udah lama pengen bikin healthy catering ini gitu, dan pada saat pandemi ini kebetulan gym tutup, jadi saya nggak bisa ngajar, akhirnya ada waktu untuk bikin healthy catering, dan ternyata syukurnya itulah penyelamat saya sebenarnya dalam masa ini. Klien-klien juga banyak yang mulai concern dengan makanan sehat gitu. Jadi ya strugglingnya sih ya karena usaha baru, jadi semua masih dilakukan sendiri. Aku masih bangun jam 3 pagi dan ngerjain hampir semuanya sendiri walaupun sudah punya pegawai. Komunikasi sama klien masih sendiri. Strugglingnya di situ. Yang namanya entrepreneur kan Balik pasti juga tahu ya. Jadi kita mulai dari cleaning service sampai di dapur sampai delivery kadang-kadang masih sendiri gitu. Tapi itu saya nikmatin karena itu rezeki dari atas, dan emang saya banget punya harga gitu. Oke. Mbak, thank you banget untuk waktunya, karena kayaknya hari ini kurang mendukung nih, aku tempatnya juga next kita lanjutkan ya, atau mungkin kita cari waktu yang lain untuk bisa lebih kita explore lagi ya. Ya, terima kasih ya Mbak Yanis untuk waktunya. Semoga bisnisnya lancar dan hasil dari sharing kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih ya Mbak.